Ada kisah lain di mana Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Kapan? Ketika ada dua orang wanita yang masing-masing membawa anak. Tiba-tiba datang seekor serigala menerkam salah satu dari bayi mereka. Tersisa satu bayi yang kemudian diperebutkan oleh dua orang wanita. Kasus ini dibawa kepada Nabi Daud. Nabi Daud memang terbiasa menjawab persoalan di tengah masyarakat. Mendengar aduan tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa bayi ini diserahkan kepada perempuan yang lebih tua di antara mereka berdua. Jadi keputusan hukum yang disimpulkan oleh Nabi Daud, bayi yang disengketakan, yang diperebutkan tadi diserahkan ke perempuan yang lebih tua. Ijtihadnya Nabi Daud. Sedangkan Nabi Sulaiman begitu mendengar permasalahan ini, beliau minta didatangkan sebilah pisau. Biar dibagi dua saja daripada rebutan. Bayi ini dibelah jadi dua, nanti masing-masing bawa potongan bayi itu. Maka kemudian salah satu wanita tadi bilang, daripada seorang anak manusia yang masih kecil ini dibelah, saya ikhlaskan bayi tersebut dirawat oleh kakak saya, wanita yang lebih tua. Dari sini Sulaiman menyimpulkan bahwasannya ibu kandung dari bayi ini adalah perempuan yang lebih muda, karena seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya tersakiti. Ini perbedaan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang ternyata Nabi Sulaiman lebih memahami persoalan. Dan ada satu lagi di mana Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Kapan? Ketika ada seorang perempuan yang cantik jelita dari kalangan Bani Israel diajak berzina oleh 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki ini ingin berbuat mesum dengan wanita yang cantik tadi. Begitu mereka ditolak oleh si wanita ini, mereka merasa sakit hati, kemudian menyusun konspirasi. Mereka berempat datang kepada Nabi Daud, membuat tuduhan palsu bahwa perempuan ini tadi yang cantik dan menolak keinginan mereka itu sudah berzina dengan anjing. Perempuan ini sudah melatih anjingnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka Nabi Daud menimbang karena yang lapor 4 orang sudah cukup saksi, akhirnya ingin diputuskan hukuman rajam kepada perempuan tadi. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya pendapat yang berbeda. Nabi Sulaiman menginterogasi 4 orang yang melapor tadi secara terpisah. Masing-masing diajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa kata Nabi Sulaiman? Sebutkan warna anjing itu. Yang satu bilang hitam, yang satu bilang merah, yang satu lagi bilang putih, yang satu lagi bilang abu-abu. Maka ketahuanlah bohongnya. Karena sudah ketahuan bohongnya, terungkap bahwasannya perempuan tadi masih suci dan terbebas dari tuduhan zina. Satu nyawa berhasil diselamatkan berkat kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka dari itu, kalau kita menuntut ilmu bukan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah pengetahuan. Selain kita memohon supaya ilmu kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kita meminta kepada Allah supaya dapat pemahaman.